Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala ma yastaghfiru shalihun hadakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dhamul a'mali ajran qira'atul Qur'ani nadharan. Shadaqallahu alazim, sadaqa Rasulullah karim. Hadirin hadirat jemaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas, wabil khusus para sepuh di seluruh DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, semua bapak ibu yang hadir dan pada kunjung lagi, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah keluarga kita, berkah semuanya. Dan mudah-mudahan semuanya ini menjadi bekal kita nanti ketika kita di dunia yang kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada beliau, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga kita bersalam dengan beliau dengan sama-sama mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah setelah kita menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh dengan berjamaah dan kita tambah dengan zikir, alhamdulillah kita masih ingin menambah lagi dengan sedikit kita, yaitu ingin mengkaji ayat Al-Quran satu ataupun dua ayat. Tentunya tiada adalah untuk agar kita itu lebih dekat lagi dengan Al-Quran, sehingga apabila kita dekat dengan Al-Quran kita pun akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga orang yang dekat kepada Allah, mereka lah orang-orang yang akan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ambil surah Thaha. Jadi ayat yang kedua dan yang ketiga. Ayat ini berkaitan tentunya adalah yaitu perkara yang patut kita lakukan di rumah, yaitu perkara untuk membaca Al-Quran. Jadi Allah firmankan di dalam surah Thaha ayat yang kedua, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan alaika kepadamu wahai Muhammad Al-Quran litasqa, supaya kamu menjadi susah, tidak. Berarti Al-Quran ini diturunkan oleh Allah agar kita itu menjadi bahagia. Diawali surah ini dengan yaitu Fawaatihus Suwar, pembuka surat, yaitu Thaha. Kalau kita lihat di Quran senantiasa Thaha itu yang tidak diterjemahkan. Wallahu a'lam bimuradihi, ya, hanya Allah yang tahu. Tapi ada mufasir yang berusaha juga ingin mencari tahu juga apa itu makna Thaha. Maka Thaha ada yang memberi makna, yaitu Thaha itu adalah nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering kalau baca sholawat itu ala Thaha Rasulillah, ya. Ada Thaha, ada Yasin, ada Yasin Habibillah. Jadi ada mufasir yang menyebutkan Thaha itu siapa? Thaha ya Nabi Muhammad. Maka memang kalau kita terjemahkan Thaha itu Nabi Muhammad, ya itu tepatnya Thaha, wahai Nabi. Dan memang di dalam Al-Quran ini, Ibu Bapak, Allah itu sangat memuliakan Nabi Muhammad, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila memanggil Nabi Muhammad itu dengan panggilan-panggilan pangkatnya, ya, jabatannya, tidak dipanggil langsung. Kalaupun dipanggil langsung, itu masih juga diembel-embeli, jabatannya masih diikutkan. Ya, itulah bentuk kemuliaan Nabi Muhammad. Allah memuliakan. Maka di dalam Al-Quran, ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, pasti pangkatnya ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi. Kalau langsung disebutkan nama, embel-embelnya masih juga diikutkan. Surah contoh akhir surat Al-Fatihah, Muhammadur Rasulullah. Rasulullah ini ikut. Jadi bukan langsung Muhammad saja tadi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Inilah mulianya Nabi Muhammad dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan, yaitu pangkatnya.
Jangan katanya ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Yang dipanggil dengan namanya langsung itu cuma 4 kali di dalam Al-Quran. Itu pun masih diambil-ambil dengan pangkatnya juga, Muhammadur Rasulullah. Maka di dalam ayat ini diawali dengan Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna, apa-apa yang kami turunkan ya, atasmu Al-Quran litashqa, bukan membuat kamu jadi susah, tidak wahai Nabi, wahai orang-orang yang beriman, tidak. Namun apa, justru membuat kita itu menjadi bahagia. Jadi Allah turunkan Al-Quran berarti apa? Agar kita menjadi orang yang bahagia. Kalau ada orang yang mungkin aku belum bahagia, ya bisa jadi belum mau membaca Al-Quran atau belum senang membaca Al-Quran, karena sudah dijanjikan oleh Allah, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepada Muhammad kecuali tiada lain agar engkau menjadi bahagia, bukan menjadi susah, tidak, agar menjadi bahagia. Sehingga mengukur kebahagiaan seseorang, bahagia atau tidaknya, tinggal dia suka membaca Al-Quran atau tidak. Kalau senang membaca Al-Quran janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bahagia. Di dalam ayat ini disebutkan kata-kata anzalna. Artinya anzalna itu kan lafaz yang turun. Lafaz yang turun dari Fatihah sampai An-Nas. Lafaznya tetap, itulah Al-Quran. Sejak dulu sampai sekarang lafaznya tetap, tidak berubah-ubah. Lafaznya tetap tidak berubah-ubah. Jadi lafaz Al-Quranul Karim itu tetap tidak berubah-ubah. Yang berubah apanya? Maknanya yang terus menerus berkembang, tidak ada hentinya. Tapi kalau lafaznya sudah tetap, dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, anzalna. Jadi lafaznya tetap, namun maknanya inilah yang senantiasa terus menerus berkembang. Ini luar biasanya Al-Quranul Karim. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca. Kewajiban kita ibu bapak terhadap Al-Quran itu membaca Al-Quran, membaca. Bukan disuruh mengangan-angan maknanya. Karena apa? Untuk mengangan-angan maknanya itu ada sendiri itu yang mempunyai kewajiban. Kewajiban bagi kita orang yang biasa seperti ini, kita semuanya ini, kewajiban kita baca saja. Untuk yang mengangan-angan maknanya, itu nanti ada sendiri, yaitu para ulama-ulama kita. Karena kalau kita ini ibu bapak kita semuanya disuruh mengangan-angan makna Al-Quran, nanti repot kita semuanya. Yang kita sudah sibuk bekerja dan lain sebagainya, disuruh kita mengangan-angan makna Al-Quran, maka gak jadi bekerja gitu. Maka kewajiban kita terhadap Al-Quran itu baca. Nanti ada bagian sendiri orang-orang yang menganggap makna, para mufasir itu, yang untuk mencari makna-makna Al-Quran.
Al-Quran itu ibarat mutiara, semakin didalami semakin mempunyai mutiara yang lebih bagus lagi, yang lebih bagus lagi. Itu adalah tugasnya para ulama kita. Kalau tugas kita adalah membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi, tapi seumpama kita ingin juga mengangan-angan maknanya juga, boleh juga, lebih bagus lagi, pahala lebih besar. Tapi tidak kewajiban kita. Kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah membaca. Maka ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Tidaklah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran supaya kamu jadi susah, tidak. Justru Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi bahagia. Lalu di mana kita membaca Al-Quran? Saya tegaskan lagi, dua perkara yang patut kita lakukan di rumah. Maka kita membaca Al-Quran berada di mana? Di rumah kita. Di rumah kita. Walaupun kita senang di masjid, jangan sampai semua membaca Al-Quran di masjid. Jadi diperintahkan membaca Al-Quran di rumah kita. Bacakan rumah kita itu Al-Quran. Kalau kita senang membaca di rumah kita Al-Quran, maka disitulah akan turun berkah kebahagiaan. Maka kita lihat ibu bapak, rumah yang senang dibacakan Al-Quran biasanya berisi banyak kebaikan-kebaikan. Orang menginginkan rezekinya lancar, banyak membaca Al-Quran. Agar anak-anaknya nurut baca Al-Quran. Punya niat hajat sesuatu, baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber kebahagiaan. Sehingga bacalah Al-Quran di rumah kita. Dan insya Allah rumah yang sering dibacakan Al-Quran, gak ada istilahnya anak sampai mukul orang tua sampai mukul anak istri. Insya Allah gak akan terjadi kalau di rumah tadi senang dibacakan Al-Quran. Kenapa apabila rumah itu dibacakan Al-Quran? Maka tentunya orang yang berada di dalam rumah tadi hatinya akan menjadi bersih, menjadi terang, sehingga mustahil akan ada perbuatan-perbuatan tercela di dalam rumah kita apabila senang kita membaca Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran di rumah kita, di rumah. Dan memang Al-Quran ini amalan yang paling istimewa. Kata Rasulullah dalam hadisnya, afdalu ibadi ummati qiraatul Quran. Afdalu ummati, seutama-utama ibadah bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Orang kalau sudah mengaku muslim pasti senang membaca Al-Quran. Sampai Rasul seutama-utama ibadah itu membaca Al-Quran. Ya kita di dalam sholat sendiri isinya juga membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran itu kewajiban kita. Memang apa? Kita harus bisa membaca Al-Quran. Untuk tahu maknanya tidak wajib, tapi membaca Al-Qurannya yang menjadi wajib. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, bagaimana kita akan bisa melaksanakan pada sholat? Maka membaca Al-Quran, membaca Al-Quran
Al-Quran di rumah kita. Demikian pula di dalam hadis yang lain juga disebutkan a'zamul a'mali ajran qiraatul Qur'ani nadhar. Jadi sebesar-besar amalan ibadah yang pahala yang besar adalah qiraatul Qur'an, yaitu membaca Al-Quran nadharan. Nadharan itu dengan melihat. Jadi Bapak, walaupun mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang hafal Al-Quran, hafalannya banyak, walaupun kita hafal Al-Quran, kita diperintah juga masih melihat juga. Karena kita membaca Al-Quran dengan melihat itu pahalanya lebih besar. Untuk menyehatkan mata ini, kita kalau membaca Al-Quran luar biasa juga. Mata kita ya dari kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Berbeda dengan kita baca Latin. Latin kan kiri ke kanan. Kalau baca Al-Quran dari kanan ke kiri, itu untuk menyehatkan mata itu. Makanya kalau ada orang yang senang membaca Al-Quran disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu, memang itu perintah Allah agar kita membaca Al-Quran itu dengan membaca biar kita sehat juga. Lihat para sesepuh kita ini ahli Quran, tapi Pak senang juga dia membaca mushaf Al-Quran. Dia senang membaca Al-Quran. Makanya membaca Al-Quran dengan nazar, dengan melihat, itu mempunyai pahala yang besar. Jadi walaupun mungkin hafal, tetap juga kadang-kadang juga dilihat. Kadang-kadang ini karena saking hafalnya nggak pernah dilihat. Kita hafal surat Al-Ikhlas, hafalan Anas, nggak pernah dilihat tulisannya. Jangan bisa Pak, lihat juga surah-surah pendek yang sering kita pakai di dalam sholat, kadang-kadang juga dilihat juga. Jangan sampai ketukar. Ada yang kadang-kadang ketukar. Kalau sudah ketukar diingatkannya repot. Saya beberapa kali itu jamaah, maaf di dekat saya sendiri, setiap baca surat Al-Duha ketukar. Fa'ammal yatima fala tanhar. Sudah tanhar bagaimana? Akhirnya wa masaila fala tanhar lagi jadinya. Maka fa'ammal yatima fala taqhar wa ammasaila fala tanhar. Ini kadang-kadang mungkin bisa jadi nggak dilihat, dikira itu sama saja, itu tangan semuanya. Akhirnya dua-duanya dibaca tangan semuanya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Kalau sudah taqhar pasti nanti tangan lagi. Ini benar juga. Ya. Maka ketika kita hafal Quran, kita lihat juga. Ya. Kita lihat. Karena kadang-kadang itu hafalan yang dia hafal, yang dulu dari mendengar saja kadang-kadang dilihat. Kita hati-hati ketika membaca Al-Quran dengan nazar, melihat. Hafal bagus, tapi membaca dengan melihat juga bagus juga. Utama juga kita membaca dengan melihat itu juga bagus juga. Jangan sampai kita tidak mau melihat mushaf Al-Quran. Jadi melihat itu sesuatu yang istimewa. Kita diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata itu seperti kayak fotokopi, lebih cepat daripada fotokopi. Tak melihat langsung kayak terfoto. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana
litashqa. Maka kita melihat Al-Quran, kita melihat, sehingga kalau ibu bapak melihat Al-Quran, melihatnya sendiri sudah jadi ibadah sebabnya. Oleh karena itu amalan ibadah yang paling agung yaitu membaca Al-Quran dengan melihat, melihatnya sudah ibadah. Ditambah kita membacanya juga menjadi ibadah. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita itu menjadi orang-orang yang bahagia. Sehingga apabila kita belum merasa bahagia, bisa jadi mungkin dia tadi belum senang kita membaca Al-Quran. Ya. Tapi kalau orang sudah senang mau baca Al-Quran, insya Allah pasti bahagia dalam hidup. Pasti bahagia di dalam hidup. Kenapa? Itu janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diperintah untuk membaca, bukan untuk mengangan-angan makna Al-Quran. Karena ada bagiannya sendiri. Siapa yang mengangan-angan Al-Quran, makna Al-Quran? Siapa? Para ulama. Para ulama itu siapa? Para ulama itu. Diteruskan ayatnya. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Illa kecuali tadhkiratan, peringatan liman yakhsha, bagi orang-orang yang takut. Takut apa? Takut dosa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang paling takut kepada Allah? Para ulama. Sehingga kalau kita ambil di dalam ayat yang lain, contoh surat Fatir ayat yang ke-28, di ujungnya itu ada ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu para ulama. Ulama itu yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama. Kalau ada ulama kok gak takut dosa, ya berarti apa? Ya belum ulama. Sama ada ulama terus mabuk, ya belum ulama. Ulama kok senang menghina orang, mencaci maki orang, ya sebetulnya belum ulama. Karena kalau sudah ulama, sebutan ayat tadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya apa yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para ulama. Makanya kalau ada disebut ulama-ulama ternyata isinya mencaci maki orang, membenci seseorang, belum ulama. Karena tidak ada di dalam Al-Quran itu dibolehkan mencaci maki seseorang, itu tidak ada. Baca surat Al-Hujurat itu nasihat semuanya. Merasa lebih bagus saja tidak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun 'an qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisa'. Hei orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian merasa diri kalian lebih bagus. Kalian menghina orang lain, bisa jadi yang kamu hina itu
bagus daripada yang menghina. Maka dari itu, kalau sudah disebut ulama, dia benar-benar punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama masih nyaci maki seorang, ini apa? Dia belum ulama. Karena kalau sudah ulama yang benar-benar pasti apa? Menjaga dirinya. Jangan sampai berbuat dosa, walaupun itu dosa kecil. Ulama itu senantiasa menjaga dirinya. Ulama. Maka ayat tadi, illa tazkiratan liman yakhsha, kecuali peringatan bagi orang-orang yang takut dosa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah orang-orang yang mengangan-angan Al-Quran itu di sini, yaitu para ulama kita. Makanya para ulama dia yang paling paham dengan Al-Quran, karena dia senantiasa yang mengangan-angan Al-Quran, mengkaji Al-Quran dengan perangkat ilmu yang ia miliki. Sehingga kita ini karena nggak punya kewajiban, kita orang biasa, sehingga kita ambil berkah dari para ulama. Kalau kita tidak mengetahui sesuatu, tanyalah kepada para ulama. Ulama yang tadi, ulama yang takut kepada Allah, yang takut dosa. Ulama yang takut kepada Allah. Makanya orang yang disebut ulama yang benar-benar menjaga, harus punya sifat namanya wirana, walau itu menghindari dari perbuatan dosa, walaupun itu dosa yang kecil. Kalau bagi orang yang kayak kita dosa kecil biasa, bagi ulama nggak boleh dia, walaupun dia dosa kecil, nggak boleh dia melakukan dosa yang kecil. Itulah bedanya kita dengan ulama tadi. Kita orang yang biasa. Makanya di dalam ayat ini disebutkan, yaitu illa tazkiratan liman yakhsha. Sesuai dengan ayat surat Fatir ayat 28 tadi. Innama yakhsha, sesungguhnya yang takut kepada Allah, benar-benar takut kepada Allah. Ada orang nggak sholat kok biasa-biasa, ya emang belum punya rasa takut kepada Allah. Ada orang nggak pernah baca Al-Quran, biasa-biasa saja, belum ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu kalau sudah punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak sholat pasti sedih. Yang biasa membaca Al-Quran setiap hari, dia kok nggak baca, biasanya Pak, ada sesuatu yang kurang. Makanya orang yang disebut ulama pasti apa? Orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun dia takut. Bukan ketika orang banyak dia takut berbuat dosa, banyak orang dia berbuat dosa, dan seperti itu. Sirra wa alaniyah, dalam keadaan sirri sendiri dia juga senantiasa menjaga diri dari perbuatan dosa. Demikian pula ketika banyak orang, mereka juga demikian senantiasa menjaga diri daripada perbuatan dosa. Itulah yang disebut benar-benar ulama. Maka yang punya hak untuk mengangan-angan makna Al-Quran yaitu para ulama. Tugas kita yang kita mau
membaca Al-Quran. Jadi ya Allah, orang yang senang membaca Al-Quran diberikan kebahagiaan. Pokoknya kalau kita ingin bahagia, baca Al-Quran, baca Al-Quran, ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan baitun, rumah, baitun yukra'u fihi al-Quran yakfuru khairun wa yaqillu syarrun. Jadi rumah apabila banyak di dalamnya dibacakan Al-Quran, kata Rasulullah, yang suruh khairun, banyak kebaikannya, wa yakillu syarrun, sedikit sekali keburukannya. Jadi Rasulullah. Jadi kalau rumah kita itu kita senang bacakan Al-Quran, di dalamnya ini banyak dibacakan Al-Quran, baitun yukra'u fihi al-Quran yukthar khair. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran, maka di dalamnya adalah banyak kebaikannya. Kalau sudah disebutkan banyak kebaikannya, ya apapun namanya kebaikan, insya Allah rezekinya lancar, badannya sehat, anak-anaknya mudah untuk diberi nasihat, mantu, cucu semuanya mudah diberikan nasihat, diberikan keberkahan dalam hidupnya. Itu semuanya dari itu. Itu namanya apa? Kebaikan. Duitnya lancar, nah, kebaikan semua juga kebaikan. Karena kalau sudah sebutkan kebaikan itu kan gak ada batasnya. Namanya kebaikan tidak terbatas. Maka dari itu rumah yang dibacakan Al-Quran banyak kebaikannya dan sedikit keburukan. Sepertinya saya belum pernah ketemu keluarga yang senang membaca Al-Quran itu di dalamnya ada yang berantem, itu belum ketemu. Yang ada biasanya Pak, kalau ada pertengkaran dalam rumah tangga karena apa? Di dalamnya nggak pernah ada dibacakan Al-Quran. Makanya tugas kita membaca Al-Quran biar kita bahagia. Rasulullah pesankan kepada kita, nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Terangilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Insya Allah kalau rumah itu senantiasa dipakai untuk sholat. Sholat apa ini? Sholat sunnah. Karena bapak-bapak ini kewajiban sholat wajib itu di masjid. Sholat sunnah itu bagus dikerjakan di rumah. Biar apa? Rumah kita itu bercahaya, bersinar. Di rumah yang dipakai untuk sholat akan bercahaya. Nawiru buyutakum bisolah wa tilawatul Quran. Dan juga tilawah Al-Quran. Biar rumah kita itu menjadi rumah yang bahagia, baca Al-Quran. Maka saya sebutkan ini amalan yang patut kita lakukan di rumah kita, yaitu satu membaca Al-Quran, yang kedua yaitu sholat sunnah. Walaupun senang kita sholat sunnah, jangan sampai dilakukan semuanya di masjid.
kerjakan di rumah kita. Baca Al-Quran, senang kita lakukan di rumah. Inilah Al-Quran. Sehingga Al-Quran yang kita baca akan menerangi hati kita, membersihkan hati kita. Insya Allah apabila kita punya kesalahan-kesalahan, punya kekeliruan, punya dosa, baca Al-Quran, insya Allah akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat akan menghapuskan juga kesalahan-kesalahan. Karena memang janji Al-Quran seperti itu. Sholat itu untuk apa? Menghapuskan kesalahan. Surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya semua perbuatan yang baik mau membaca Al-Quran atau sholat, yudhibnas sayyi'at, itu bisa menghapus daripada keburukan. Maka insya Allah ibu bapak, dengan kita melihat ayat tadi surat Toha ayat yang kedua dan ketiga, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbingan, yaitu untuk senantiasa senang membaca Al-Quran. Kalau orang senang membaca Al-Quran berarti apa? Sesuai dengan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sesuai dengan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti apa? Bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senang sama Allah berarti apa? Bersama dengan Allah. Orang yang senang kepada Allah akan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila orang yang sudah senang membaca Al-Quran, senang sholat, maka apabila tidak sholat, tidak baca, akan sedih. Pasti akan sedih. Makanya orang yang senang membaca Al-Quran, senang sholat, ini adalah orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menghiasi rumah-rumah kita, keluarga kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Kekurangannya mohon maaf. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.